hari ini pecah telur melaporkan respon sianipar. Dan diterima LP-nya pasal penipuan dan penggelapan. Pasal 492 sama 486. 486. Waduh. 486 itu apa? Penggelapan, 492 penipuan. 486 itu berarti lebih tua dari Gibran. Oh. Gibran tuh katanya Pentium kemarin. Oke. Nah, ini 486 lebih tua lagi. Jadi ada Mas Roy juga. Siap. Halo. Ada topi merah yang tidak pernah pakai topi merah. Ya kan? Nama aslinya tidak perlu disebutkan. Nah, nanti katanya tunggu launching bukunya. Oke. Ada jenderal yang beda sendiri. Mantan Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Oke, tepuk tangan. Ada teman baik respon sianipar. Mantan. Mikael Sinaga. Oke. Kalau saya kan tetap teman baik sama Jahadang Manda Girsang. Cuma saya bilang cuma belok nggak ngomong. Wah, terus langsung dimarahin saya. Padahal kan apa masalahnya belok nggak ngomong? Dan itu bisa dilaporkan untuk tindakan pornografi. Pelecehan seksual. Kenapa? Menarik tangannya Mas ke Karena saya masih orientasinya lurus, nggak akan saya laporkan. Oke. Ya, sobat dan sekalian, ini adalah live gado-gado. Jadi kita ngomong apa aja, yang paling penting ini ada pertanggungjawaban hukumnya. Betul. Tolong teman-teman jangan belok-belok nggak karu-karuan ya. Ya. Karena menurut kata seseorang Sahibul Hikayat ada konsekuensi hukumnya. Wah, iya. Gitu. Nah, saya mau ke Irwan dulu. Betul. Karena Irwan lah lakonnya. Saya baca di sini ada surat tanda penerimaan laporan. Jadi LP-nya itu STTLP _B 29524 2026 SPKT Polda Metro Jaya. Nama Irwan, nomor identitas bla bla bla, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir. Ini. Inilah yang namanya kalau gotong royong ini. Ada mic-nya mati langsung kaget dia. Iya. Mic siapa mati kita? Kemudian tempat tanggal lahir Gak usah ditulis. 42 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat daerah bla 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 bla. Ya. Kemudian nomor HP bla 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 juga. Tapi kerennya tuh 777 belakangnya. Telah melaporkan dugaan tindak pidana penipuan, perbuatan curang, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang baru ya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 492. Kemudian dan atau pasal 486. Inilah kalau podcast gado-gado. Jadi pasal penipuan dan penggelapan yang terjadi di Jalan MH Tamrin, Grand Hyatt Jakarta. Mewah banget. Sekira Januari 2026. Ini hari ulang tahun saya nih. Januari 2026, 26 Januari 2026. I'm over 50 years, lebih. Kemudian pelapor membeli buku sebanyak yang jelas 6 juta rupiah. Kemudian yang dibeli Gibran Endgame. Gibran Endgame. Oh, ini baru itu baca. Kemudian merasa tertipu. Nah, untuk untuk selanjutnya coba kita dengarkan kenapa Irwan melaporkan respon sianipar. Silakan. Irwan. Namanya Irwan Arya tapi ternyata di KTP Irwan bukunya doang. Ini bukan. Nah, bukunya ini. Ini Rismon Endgame. Oh, ini beda. Oke, silakan. Anda kuat aja. Ya, baik, terima kasih abang saya Pak Prof, Pak Refli Harun sebagai tokoh nasional yang kebanggaan kita selama ini, yang kita betul-betul selalu mendengarkan inspirasi dan apa yang telah selalu ditayangkan membuat kita selalu semangat untuk menjalani keseharian kita. Baik,
Saya alhamdulillah Irwan Esos, biasa panggil Arya. Baru saja tadi sore hari Jumat 24 April ya, 2026 ke Polda Metro Jaya melaporkan saudara Rismon Sianipar, yaitu tentang dugaan penipuan. Karena saya sebenarnya dulu penggemar dari Pak Rismon sendiri yang telah bergabung kepada abang-abang kita yang selalu menyuarakan kejujuran, kebenaran, keadilan tentang persoalan ijazah palsu ini, baik ijazah mantan presiden maupun ijazah wakil presiden yang saat ini lagi kita ungkap untuk karena dugaan kepalsuan. Untuk itu saya tadi ada beberapa jam melaporkan di Polda Metro Jaya yaitu tentang dugaan kasus penipuan, karena saya mengikuti perjalanan Pak Rismon pada saat saya sebelum membeli buku. Pertemuan kami dulu itu Bang waktu di Kementerian Pendidikan. Ya. Itu kebetulan saya mengungkap juga persoalan dugaan ijazah palsu Bupati Morowali. Oh, oke. Ya, kebetulan Bang Rismon dan kawan-kawan ada di situ juga. Iya, dekat. Saya samperinlah mereka di suatu kantin di Kementerian Pendidikan, sehingga saya sangat-sangat senang dan betul-betul mensupport atas apa yang dilakukan oleh abang-abang kita dalam gerakan untuk menyuarakan kebenaran tersebut. Disitulah awal pertemuan saya dengan Pak Rismon, sehingga saya terinspirasi dan betul-betul sangat senang dengan pergerakan. Kebetulan saya punya jiwa juga, memang jiwa pergerakan juga, menyuarakan tentang kejujuran, kebenaran, keadilan, tapi masih skala daerah. Itu sehingga saya berterima kasih pada abang-abang saya, tokoh-tokoh sini bisa membimbing kita, dan di sini tempatnya saya untuk belajar banyak tentang mengungkap suatu persoalan. Lanjut dari itu, saya mengikuti acara Car Free Day yang dilaksanakan oleh Pak Rismon di Bundaran Hotel Indonesia, Bundaran HI. Saya betul-betul sangat yakin dengan apa yang dilakukan. Gitu. Buku Gibran M-Game ini saya memikulnya langsung juga, mengambilnya langsung. Itu dengan keikhlasan saya. Itu dari mobilnya beliau dengan jarak kurang lebih mungkin 1 kilo itu di Bundaran Hotel Mandarin dekat Bundaran Indonesia. Itu karena memang kecintaan saya itu tentang menyuarakan kebenaran ini, sehingga setelah kami mengangkat buku tersebut yang di dalam mobil itu kira-kira kurang lebih 100-an lebih yang dibawanya, saya tanya sama Pak Rismon, Bang, saya mau beli bukunya Abang 300 buku. Sebagian saya mau bagikan di acara Car Free Day untuk masyarakat di Jakarta, sebagian saya bawa ke daerah, ke Sulawesi. Itu bilang, wah buku ini nggak cukup lagi, yang saya bawa cuma 100 lebih. Itu kalau begitu saya beli dulu 60 buku, sisanya nanti saya bayar. Itu saya bayarlah buku tersebut, saya beli 60 buku langsung 6 juta ya. 6 juta lebih. Setelah itu saya beli lagi sama teman-teman, ada 5 buku lagi. Itu sehingga ya terkumpullah kurang lebih 60 buku. Nah, muncul saya punya kecurigaan sama Bung Rismon ini awalnya waktu acara GMKR di Hotel Amaris Pancoran. Itu Rismon ini kok gelisah dalam ruangan, naik turun terus, tapi itu belum muncul. Itu kecurigaan saya benar. Nanti acara di Tebet, launchingnya
buku Ibu Dr. Tifa, saya datang terakhir sekitar jam 5. Saya lihat Pak Rismon itu sendirian di kafe. Saya ajaklah dia. Di kafe di mana? Sebelah? Di sebelah. Itu. Saya panggil dia, "Bang, ayo kita naik." "Ya, turun aja." Saya bilang, "Marilah." Tapi saya tinggalkan dia. Beberapa menit kemudian dia menyusul sambil membuka acara itu kan. Dan tidak lama juga dia langsung turun. Ternyata turunnya itu kita masih langsung acaranya berlangsung. Dia sudah live di Metro TV. Ya. Itu. Dan yang membuat saya kaget lagi setelah itu, dia berbeda pendapat dengan saya. iya. Itu. Dia membuat kita shock melihat pernyataannya dia di kantor wakil presiden. Itu bahwa buku Gibran Endgame ini dia tidak akui bahwa hasil penelitiannya dia. Inilah yang membuat kami shock, tidak percaya dengan hasil penelitiannya dia, keyakinannya dia yang dia katakan 11.000 triliun palsu. Wah, kami bertanya-tanya, ada apa ini? Dia bilang apa waktu di kantor itu, bilang apa? Dia tidak mengakuinya yang tersebar itu ya, bahwa akan menarik semua buku yang dia cetak itu. Kami kaget. Wah, kalau ditarik ini berarti isi yang kita sudah baca ini berarti kita dibohongi. Kapan itu? Tanggal berapa? Waktu dia sowan ke Istana Negara, ke Wapres. Itu. Sehingga kami merasa, waduh, kalau seperti ini Pak Rismon, iya, itu. Sehingga kami merasa tertipu, sehingga saya berani melaporkan Pak Rismon bahwa buku yang dia jual di masyarakat yang sudah ribuan, termasuk saya salah satu korbannya, saya tidak segan-segan untuk melaporkannya bahwa ini ada unsur penipuannya. Itu. Sehingga saya melaporkan di Polda Metro Jaya hari ini, hari Jumat, dengan kasus penipuan dan penggelapannya dia. Itu Bang. Iya, kita kan berusaha ilmiah ya. Kasus penipuan dan penggelapan terhadap buku Gibran Endgame. Ini kan sebenarnya kalau Kasino Dono Indro yang dulu kan maju kena, mundur kena. Iya. Maju kena, mundur kena. Kalau mau maju, ya buku itu harus diakui sebagai karya ilmiah. Iya. Artinya tidak ada masalah dengan Gibran Endgame. Tapi kalau mengatakan maju, maka akibatnya crash dengan kepentingan Solo. Sehingga dia mengatakan buku itu salah. Kok bisa? Nah, Baru aja ditulis kok salah. makanya bagaimana Mas Roy melihat ini fenomena dia menulis dengan semangat GEG Gibran Endgame, Ya. dan kita tahu waktu dia menjadi kliennya Bala RRT, Ya. sebenarnya saya agak komplain, cuma saya diamkan saja karena kok tiba-tiba dia jual Gibran Endgame, padahal kan kita lagi sibuk dengan Jokowi's White Paper. Kok tiba-tiba muncul sendiri agenda pribadi Gibran Endgame. Tapi ya sudahlah, saya kan nggak mau ribut yang begitu-begitu kan. Nah, tetapi akhirnya ya beginilah yang terjadi. Sekarang pertanyaannya adalah yang Mas Roy ambasadornya, Iya. ini sebenarnya isinya menurut Mas Roy benar atau salah sih? Ya. Mana versi yang menurut Mas Roy benar? Versi yang dia tulis atau versi yang kemudian dia sampaikan belakangan setelah mendapatkan atau minta restoratif justice dan sekarang mendapatkan SP3? Silakan. Oke. Oke, ini harus Tempel lagi. ditempel lagi. Nah, banyak sekali tempelannya. Jadi gini ya, teman-teman semua. Apa yang sebenarnya terjadi itu adalah sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Rismon berkali-kali, yaitu soal translasi dan rotasi. Tapi translasi dan rotasi yang terjadi itu translasi otaknya dan rotasi pikirannya. Ya, karena apa? Lihat ini. Jadi pada tanggal 19 Desember tahun lalu ya 2025, itu dengan gagahnya dia masih menulis like father like son. Wapres Gibran tak lulus SMA. Artinya ini kan sebelum buku itu dibuat, ya toh? Jadi artinya buku itu sebelum di launching. Mas Ian ingat gak buku Gibran Endgame itu di launching tanggal berapa? 1 Januari ya. Nah, jadi dia sudah membuat penelitian itu dengan detail, Mas. Oke. Kemudian di sini juga ada ya. Hentikan dinasti rakus Jokowi. Ya. Berarti dia jelas betul dia berpikiran politik di sini. Nggak mungkin kan kalau dia berpikir non politik.
Kok seolah-olah kami yang mengajari dia politik atau mengajari dia politik? Nggak ada sama sekali. Terus dia masih terus menyoal soal kalau nggak Gibran, ya Jokowinya. Misalnya yang paling kanan nih, buku judul Ekonomi Sumber Daya Hutan. Nah ini nyinggung bapaknya. Kemudian Joko Widodo Sarjana Muda, ini bapaknya. Artinya sebelum terjadi proses RJ, ya Rismon Gianipar itu, ya atau restoratif justice itu, dia dengan gagahnya, dengan pikirannya yang kalau kata Mas Refli itu masih prabayar, ini masih nulis sampai dengan tanggal 26 Februari. Jadi ini hanya beberapa hari, nggak nyampe seminggu dari tanggal dia pengajuan RJ. Di sini dia masih nulis soal tidak ada variasi baik pada logo mau tanda tangan mengkonfirmasi bahwa legalisir salinan ijazah Jokowi yang semua dipakai pada calon bla 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 bla. Terus apakah Jokowi memiliki sertifikat KKN dari LPM UGM dan syarat yudisium? Kenapanya modal keterangan Gibran bisa lolos cawapres? Ini tanggal 26 Februari juga, Mas. Jadi sebenarnya ketika tanggal 26 Februari dan sebelum-sebelumnya, ya itu adalah dia memang masih orisinal dan masih benar. Maka pertanyaan Mas Refli tadi saya jawab, buku Gibran Endgame itu tidak salah. Buku Gibran Endgame itu benar, bahkan sebenarnya ada bagian dalam buku Gibran Endgame yang ini menurut saya ya ibaratnya sangat tidak terhormatnya ya Rismon. Dia tidak mengakui kalau data-data itu sebagian dari saya. Padahal kan yang pergi ke Sydney, kemudian langsung ketemu dengan Pak Iksan Katoande, ketemu di UTS dan lain sebagainya adalah saya. Tapi ya sudahlah, makan itu Mon, gitu. Kalau kamu memang tidak mengakui, katanya apa data-data itu nggak ada di internet. Jadi dia nganggap semua data itu ada di internet, dan dia nganggap data itu diambil dari internet. Aduh, ini memang benar-benar malin kundang ini ya. Gitu. Jadi artinya bukan maling, malin. Malin, kalau maling lain. Kalau maling itu adalah buku, maling. Iya, buku yang ditulis oleh si Taufik Bilfaqih. Maling teriak maling ya gitu. Tapi artinya dia orang yang tidak benar-benar tidak bisa mengapresiasi, tidak tahu rasa terima kasih. Bahkan lawyer-lawyer yang sudah membantunya saja tidak dianggap, malah lawyer yang membantunya dianggap ini mau numpang aja. Saya nggak pernah milih Anda. Itu kan parah banget kan kayak gitu itu. Itu namanya orang yang benar-benar nggak punya etika dan nggak punya rasa terima kasih. Jadi saya tetap mengatakan kalau suruh milih benar mana buku Gibran Endgame dengan Rismon, sekarang malah benar bukunya, yang salah itu Rismonnya. Meskipun Rismon yang nulis buku Gibran Endgame, tapi Rismon ketika nulis buku itu masih waras. Ya sekarang sudah benar-benar sudah ditranslasikan dan dirotasikan otaknya. Ya, saya kira itu dulu, Mas. Masih banyak tokoh yang lain di samping saya ini. Ada peneliti muda sangat. Oke. Ada topi merah. Ada topi merah. Kita dengar. Iya. Analisisnya topi merah yang lain. Ya. Jadi sebelum saya ke Pak Ugro dan ke Michael, ini ada topi merah. Topi merah walaupun tak pernah bertopi. Ya. Yang harus dipertanggungjawabkan topi merah adalah soal diduga Rismon melakukan editing. Nah, itu. Tapi saya senang topi merah semalam sudah datang ke Era Channel. Dia mengatakan dia berani menantang Rismon. Kalau Rismon tunjukkan source-nya, apalah source-nya itu, dia kalau dia salah dia akan ngaku salah. Tapi kalau memang benar ya Rismon harus mengaku salah. Ini aja lagi. Nah, sekarang kita coba topi merah untuk kemudian menerangkan kembali temuan-temuannya terhadap dugaan yang dilakukan oleh Rismon Gianipar. Karena ini terkait sama ijazah Jokowi, karena itu relevan jadinya. Kita tidak melihat Rismonnya, tapi kita melihat hasil penelitiannya yang mungkin akan berpengaruh pada jalannya kasus ini. Betul. Silakan topi merah. Ya, oke. Silakan, Mas. Oke. Terima kasih Pak Refli. Jadi di sini saya sebenarnya men-challenge. Oke, di sini kan ada coding. Tolong ininya mikrofonnya tetap di mulut. Oke. Di sini ada coding yang di-share oleh Pak Rismon di dalam Rakyat Bersuara. Nah, Pak Rismon dalam menit 49 itu bilang kalau misalkan ini adalah ilmiah, ini bisa di-challenge oleh siapapun, dan saya men-challenge coding ini, mencobanya sendiri.
dengan research dari Dian Sandi di Twitternya gitu ya. Namun yang saya dapatkan itu justru berbeda dengan hasilnya Pak Rismon yang tiba-tiba hurufnya ini muncul secara jelas dan garis tepi dari huruf-huruf itu terlihat sangat jelas. Nah, kalau misalkan percobaan saya itu huruf-huruf ini tuh nggak kelihatan gitu, jadi kayak artefak kotak-kotak kayak gitu dan kayak rusak ya, kayak pixel rusak kayak gitu. Nah, di dalam coding ini juga Pak Rismon tidak men-share dua function yang penting, divergence dan Poisson, yang harusnya itu sudah diterangkan di dalam rumus matematikanya. Nah, di sini itu nggak ada juga. Untuk artinya melakukan kelupaan atau kebohongan. Nah, itu tanya Pak Rismon aja. Ya, ini penting supaya bahasa yang sangat canggih ilmiah di topi merah itu saya terangkan dengan bahasa sederhana. Ya, benar. Jadi Rismon lupa, sengaja lupa atau menyembunyikan. Gitu ya, menyembunyikan itu. Ya, nah di sini ada dua function yang kita nggak tahu, tetapi saya mencobanya berdasarkan rumus yang dia pakai. Dan anehnya di sini tuh tidak ada untuk mengenhance pixel. Sementara ini sangat-sangat jelas gitu. Sampai kita bisa melihat tulisan-tulisan yang sangat jelas dan ada gajah Adamnya. Dan tapi untuk saya fokusnya adalah untuk men-challenge dari soal gajah Adam ya, bukan. Codingnya ya. Dari sisi codingnya yang dikatakan itu ilmiah dan bisa dicoba oleh semua orang seperti itu. Oke, itu aja sih dari saya, Pak. Sip, luar biasa. Jadi intinya topi merah bicara mengenai Rismon melakukan editing sebelum dia menggunakan program itu ya. Dan menyembunyikan source atau function yang penting. Ya. Karena source atau function yang penting itulah yang bisa membuat orang merepetisi apa yang sesungguhnya dia lakukan. Tapi memang kalau kita lihat untuk soal ini Pak Ugro, ada dua kemungkinan sebagai orang yang berpengalaman dalam proses penyidikan. Apakah source Rismon itu memang source yang dia edit dari sebelumnya barangkali tidak jelas, lalu dia ingin memperjelas, ataukah sesungguhnya dia sebenarnya kelanjutan dari proses dalam tanda kutip atau dugaan pemalsuan ijazah, sehingga ketika dia berusaha membenarkan dokumen yang palsu, kan dokumennya kan sama, Dian Sandi yang upload. Mas Roy mengatakan 99,9% itu palsu, tapi Rismon berbalik arah mengatakan itu asli. Nah, kan tidak mungkin dua-duanya benar kan? Karena itu dalam pengalaman penyidikan Pak Ugro, apa yang bisa Pak Ugro komentari dengan fenomena Rismon yang berbalik arah menjadi palsu menjadi asli, kemudian yang temannya tetap palsu 99,9%. Silakan Pak Ugro. Terima kasih, selamat malam semuanya. Kembali melihat apa yang dilakukan oleh Bang Rismon, ya, sebenarnya itu perbuatan-perbuatan yang akan menjerat dirinya sendiri, ya. Sama dengan kita kalau mengemudikan lalu lintas zigzag atau memutar arah tanpa memberitahu tanda-tanda, tanpa memberitahu tanda-tanda lampu sen dan sebagainya, itu bisa ditabrak dari depan ataupun dari belakang, ya. Jadi ada translasi dan rotasi. Nah, itu yang bahaya di situ. Jadi ini membahayakan dirinya. Kenapa? Karena yang dilakukan Bang Rismon ini, dia mengatakan yang penelitian lama itu bohong. Yang benar adalah yang dilakukan setelah dalam waktu 5 hari dia berbalik arah, ya. Nah, Di tengah malam lagi, Bang. di tengah malam ya. Ya. Jadi pasal-pasal yang dituduhkan menurut saya dengan pasal 486 atau penggelapan 486 KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan pasal 492 yaitu penipuan. Ini menurut saya sudah tepat sekali. Kenapa? Karena pasal ini
perbuatan yang mengandung memberikan informasi yang tidak benar pada publik, kemudian dengan menjual bukunya berarti menerima uang dan diduga menggelapkan, seperti itu. Jadi walaupun ancamannya di pasal 486 KUHP yang baru dan 492 KUHP yang baru, ancamannya hanya 4 tahun. Ya. 4 tahun ini kalau kita melihat pasal 100 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, itu termasuk pasal yang dapat dilakukan penahanan. Ya. Kenapa dapat dilakukan penahanan? Karena melihat perbuatan-perbuatan yang bersangkutan, yaitu berusaha untuk menghilangkan bukti, berusaha mempersulit penyidikan kalau itu dilaporkan dan sebagainya. Ini penyidik bisa melakukan penahanan berdasarkan pasal 100 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Nah, kemudian karena berkaitan dengan buku Gibran Endgame, ini sudah terjual cukup banyak. Ya. Saya berharap rekan-rekan yang masuk dalam tim manajemen buku, ya, dan reseller, ya, saya berharap semuanya membuat laporan polisi. Ya kan? Jadi merasa diperlakukan, ditipu, ya, dan digelapkan dana juga yang belum dibayar itu, ya. Tapi setidak-tidaknya 492 KUHP bisa dilakukan, ya. Penipuannya dilakukan oleh Rismond, sehingga kemungkinan laporan terhadap Pak Rismond ini lebih dari 1, bisa 30 LP di situ, ya. Di sini. Ada arahan dari pihaknya untuk mengumpulkan beberapa pembeli, kemudian bikin surat pernyataan di atas materai, ya, dan beberapa saksi siap dihadirkan. Ya. Itu arahan dari penyidik. Oke, jadi itu nanti jadi saksi, ya. Saksi diperkuat di situ karena ini kan banyak korbannya nih, ya kan? Saya rasa setuju apa yang dikatakan tadi oleh Pak Sangaji tadi, ya. Mudah-mudahan para pembeli ada yang mau menjadi sukarelawan untuk bisa menjadi saksi dalam kasus ini, ya. Ini yang perlu diperhatikan ke depan nanti, sehingga rekan-rekan manajemen buku Gibran Endgame dan reseller itu tidak terlibat sesuai dengan pasal 20 dan 21 KUHP yang baru, yaitu penyertaan. Ya, jadi pelakunya nanti tetap hanya Rismond sendirian. Nah, ini perlu dijaga, ya. Jadi laporan polisi rekan-rekan tim manajemen dan reseller nanti akan menjadi posisi sebagai saksi saja, ya. Itu yang saya harapkan, mudah-mudahan tidak dimasukkan dalam penyidikannya nanti sebelum diterbitkan SPDP. Mungkin dalam waktu yang singkat segera bikin laporan polisi. Kalau sudah masuk SPDP, nanti tersangkanya bisa dimasukkan banyak. Nah, kita berharap hanya tersangka 1 orang saja, ya. Jadi sekali lagi ini perlu diwaspadai ke depan. Mudah-mudahan apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat Indonesia ini tidak ada lagi yang menjadi korban-korban seorang peneliti yang mencabut penelitiannya 100% yang dilakukan, ya, menjadi 180 derajat. Ini kan sangat sulit diterima oleh akal sehat. Itu saja yang bisa saya berikan sementara. Terima kasih. Boleh nambah sedikit nggak? Saya mau nanyain. Apa itu? Mau nanya. Iya, saya mau nanya ke Pak Ugro soal tadi. Oh, ke sono dulu, silakan. Saya mau nanya soal disuruh melapor ini. Jangan dulu. Jadi begini, kawan-kawan semua, Ini niat banget mau lapor. karena ini kita kan ribut sekali di sini. Kalau nggak pakai mikrofon ini, wah itu suaranya bisa kemana-mana. Jadi suara-suara yang tadi nggak keluar, nggak masuk sebenarnya. Jadi tadi ada katanya arahan dari penyidik agar mengumpulkan korban-korban lainnya dan juga mengadukan atau menjadi saksi. Jadi tidak hanya Irwan saja atau bikin surat pernyataan. Dan kalau kita lihat buku itu sudah terjual ya mungkin 5.000 eksemplar, ya paling tidak ada 5.000 korban. Nah, sekali lagi ini ada salah satu manajemen dari Gibran Endgame. Tahu jawab dong dia benar. Ya, tetapi sekali lagi saya ingin pendapat Pak Ugro juga nanti tambahan. Jangan-jangan malah manajemen juga tersangkut-sangkut, padahal manajemen ini korban juga.
karena mereka kemudian mendistribusikan buku yang sebenarnya nggak ada masalah, tapi buku yang kemudian akhirnya didinai sendiri oleh penulisnya. Kalau penulisnya mendinai, bagaimana kita menjadikannya referensi? Karena sudah didinai oleh penulisnya sendiri. Masa Rismon Sianipar atau Sianipar Rismon Gibran Endgame, kan tidak mungkin kita mengutip. Dari sisi ilmiah itu sudah tidak layak kutip lagi buku itu. Nah, ini juga yang kemudian menjadi persoalan. Tidak salah, tetapi tidak layak kutip lagi. Silakan Michael, ada tantangan untuk ikut memobilisasi orang-orang yang harus mengadukan itu. Silakan. Oke, sebenarnya sih kalau disuruh memobilisasi, saya mau menjelaskan dulu tentang keadaan sebenarnya di manajemen Gibran Endgame ya. Jadi manajemen Gibran Endgame itu pada awalnya diketuai oleh seseorang yang ada di sini nih, namanya Aye. Di sono no Aye. Nah, lalu karena ya persoalan internal-internalan lah ya. Yang awalnya 10 keluar satu. Akhirnya saya jadi koordinator dan keluar juga. Keluar atau dikeluarkan. Nah, itu yang saya mau sampaikan sampai ke saat mengirim surat ke Pak Yusuf Kalla masih sisa 6. Rismon Hasiholan Sianipar. Oh, Doktor Eng. Rismon Hasiholan Sianipar, Magister Eng. Cukup nggak Engnya? Oh, udah cukup. Doktor Vivian. Siapa itu? Kayaknya nih dokter spesialis kandungan kayaknya. Ketiga Hardian, bohong ini bukan Hardian namanya. Hana Karistia, Arif Hanianti. Arif dan Hanianti ini saya kenal. Kemarin ke Rakyat Bersuara tanpa diundang. Ya, dari 6 ini 2 juga sudah keluar, Pak. Yang namanya Hardian tapi bukan Hardian sudah keluar. Dan Hana Karistia juga sudah keluar. Tanggal mengirim itu 2 Maret sudah keluar. 2 Maret belum keluar ya? Belum. Masih belum RJ soalnya. Masih waras hari itu. Nah, jadi saya juga ingin mengatakan bahwa kalau memang masih ada sampai sekarang yang mengetahui ISBN itu, ya pasti Arif. Yang mengetahui percetakan itu pasti Arif. Dan yang masih menjadi manajemen sisa 4 orang, yaitu Rismon Sianipar, Dr. Eng, Vivian Doktor, Arif Iksan, yang kemarin memakai pengacara namanya Rasman yang sudah dibukukan, dan yang keempat Hanianti. Nah, kan kasihan kalau semua manajemen ini yang tadinya bekerja keras tanpa tahu apapun dan tertipu juga gitu, Pak. Kita kok jadi dilibatkan dalam penipuan yang mereka lakukan ini? Jangan dong. Waktu itu kan kami bekerja dengan profesional, dengan seperti ambasadornya nih Pak Roy Suryo. Bekerja dengan sangat profesional loh. Mengerahkan semua tenaga, upaya, waktu, bahkan kadang-kadang biaya. Iya. Kalau dalam ini saya malah biayanya jelas 25 juta pembiayaan untuk cetakan pertama. Tapi saya tidak diberitahu tuh sebagai investor bahwa ISBN-nya palsu. Karena itu urusan Arif Iksan yang mengurus naskah untuk kepercetakan. Jadi kalau memang ya sesuai dengan arahan Pak Komjen Purnawirawan Ugroseno, kalau memang kita harus terpaksa sekali melaporkan, saya dengan sangat terpaksa akan melaporkan Rismon, Vivian, Arif Iksan, dan Hanianti. Saya terpaksa sekali loh ini. Jadi jangan diganti-ganti ya narasinya, nanti dia mampir lagi ke Rakyat Bersuara dibilang kumpul kebo. Tidak ada, saya tidak pernah ngomong begitu ya. Bukan, itu kan omongan dia di sana. Jangan. Kita saya nggak mau ngomongin itu, Pak. Tapi saya sangat terpaksa. Dulu mereka teman saya. Dulu mereka kerja dengan serius. Saya apresiasi sekali. Tapi kalau memang tujuannya untuk menipu orang seperti ini, dan sampai sekarang masih berada di barisan penipuan, ya kita dengan sangat terpaksa akan melaporkan juga gitu, Pak. Jadi supaya ini untuk moral saya aja, tanggung jawab moral saya kepada para pembeli, yang ini saya luruskan. Pada hari pertama Rismon
menyatakan Gibran Endgame itu bohong di Istana Wapres, langsung ini mungkin reseller di sini nih, ada berapa reseller nih di ruangan ini juga mengalami hal yang sama bahwa WA kami tiba-tiba banjir dengan permintaan refund itu mengembalikan uang. Bang Michael, kembalikan uang saya. Loh, saya kan nggak tahu apa-apa. Saya bilang, saya juga bukan manajemen lagi. Jadi ini real gitu loh. Mungkin hanya Bang Irwan yang berani maju dan melaporkan ini ke Polda Metro Jaya. Tapi yang silent majority di luar itu banyak, Pak. Dan mereka sangat sedih melihat Rismon seperti ini. Semoga Rismon menonton, dan di mana hati nuranimu Rismon? Ya, segitu banyak 5.000 bahkan 6.000 pembeli, engkau bohongi. Satu yang berani doang nih. Luar biasa Bang Irwan, saya memang luar biasa keberanian abang saya dari Morowali ini. Keren. Tapi saya kalau memang perlu saya akan terpaksa juga ikut melaporkan. Terima kasih. Ini saya harus disclaimer juga ya, karena sebagai lawyer dan juga kita harus ada berimbang sesungguhnya, jurnalismenya harus jalan. Tapi memang tidak mungkin kita mengundang orang-orang yang disebutkan itu. Rismon. Tetapi kalau Rismon pengen klarifikasi ke channel-channel yang ada semua ini, boleh silakan. Siapapun yang disebutkan boleh mengklarifikasi. Bahkan minta forum khusus untuk itu juga boleh ya. Nanti akan disiarkan oleh channel-channel yang menyiarkannya, baik live atau tidak. Jadi memang kita selalu memaknai yang namanya cover both side itu adalah memberikan kesempatan, tidak pada kesempatan pertama, tapi boleh pada kesempatan berikutnya kalau dia mau melakukan cover both side, meminta itu hak jawab. Dan kadang-kadang mereka menjawab juga di tempat mereka sendiri. Sepertinya Pak Ugro, kenapa? Daftar reseller. Oke. Oh iya. Iya, kita tidak bicara tentang reseller, tapi pertanyaan saya kepada Pak Ugro ini penting, Pak. Apakah bisa menjadi senjata makan tuan ketika kemudian orang melaporkan Rismon karena GEG, Gibran Endgame, dan katanya masih dijual di Amazon nih, ada yang komentar buku tersebut, tapi tiba-tiba menyasar ke orang-orang lain. Pak Ugro, apakah ada resiko untuk menyasar ke orang-orang lain? Padahal yang mau dilaporkan hanya Rismon Sianipar saja. Terlepas dari catatan Michael tadi yang ingin melaporkan juga yang 3 nama lainnya, tetapi intinya adalah yang dilaporkan Irwan adalah Rismon Sianipar. Silakan Pak Ugro menambahkan, apakah kemungkinan ada resiko nama-nama reseller dan lain sebagainya ikut tersangkut sebagai katakanlah hal yang tidak baik, jadi terlapor juga atau kemudian jadi potensi jadi tersangka. Ini penting, jangan sampai kemudian tiba-tiba penegak hukum, penyidik itu malah kemudian memutar sedemikian rupa. Terjadi apanya? Translasi dan rotasi dalam kasus ini. Silakan Pak Ugro. Kata-kata paling Baik, terima kasih. Jadi saya sampaikan ini untuk menghindari kriminalisasi orang-orang yang pernah menjadi manajemen buku Gibran Endgame dan reseller buku Gibran Endgame. Ya, jadi orang-orang yang dulu terlibat sebagai dalam manajemen atau reseller, kalau dia mendukung Rismon, berarti dia bisa dilaporkan juga sebagai tersangka. Tapi kalau orang-orang tersebut yang dulu terlibat dan merasa ditipu juga, seperti siapa? Arif, terus siapa lagi tadi? Kalau Arif masih bersama Rismon, Ya, Pak. nah, bagi yang lain ya. Kalau yang tertipu saya lah misalnya. Ya, bukan yang masih dekat sekarang siapa saja? Yang masih dekat itu Arif, Anianti, dan Vivian. Ya, yang masih dekat ini nanti bisa dilaporkan juga sebagai tersangka. Jadi tersangkanya tidak hanya 1, bisa 3 atau 4. Wow. Nah, jadi ini supaya clear. Nah, yang lain harus membuat laporan polisi. Jadi laporan polisi tidak harus nanti di Polda, bisa di polsek terdekat. Nah, nanti laporan polisi dikumpulir oleh salah satu rekan penasihat hukum, diserahkan kepada Polda Metro Jaya supaya laporan tersebut
ditarik ke Polda Metro Jaya untuk jadikan satu berkas terhadap orang yang dilaporkan oleh Pak siapa tadi? Ridwan ya. Seperti itu. Jadi ini untuk memudahkan penyidikan gitu ya. Terima kasih. Lampu merah nggak jadi korban ya? Ini kan kita bicara mengenai potensi pidana mengenai peredaran buku Gibran Endgame. Tetapi mungkin Mas Roy bisa nggak misalnya dalam kasus Rismon ini ada potensi dugaan pidana yang dilakukan soal misalnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang berbeda. Dia memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 18 kalau tidak salah ya. Di Solo. 18 Februari di Solo dalam kasus gugatan citizen lawsuit, dan kemudian itu diingkarinya. Paling tidak patut diduga dia mengingkarinya ketika dia membuat di BAP lagi. Betul. Sebagai saksi setelah mendapatkan atau sebelum mendapatkan SP3. Itu apakah itu punya potensi untuk dipermasalahkan juga terkait dengan penggunaan gelar diduga palsu yang kemudian paling tidak terbukti di dalam KTP dia menggunakan doktor, walaupun kemudian ada sanggahan dari justru kaum termul sendiri kan bahwa ijazahnya itu nggak ada, dokternya nggak ada, yang ada cuma transkrip nilai. Waktu berikutnya lagi dia juga melakukan kebohongan diduga ketika di acara Rakyat Bersuara mengatakan dia punya gelar doktor. Dia mengatakan ada ijazahnya di Bali G. Ketinggalan ijazahnya. Dia mentertawakan Mas Roy juga. Nah, sekali lagi sobat era sekalian, ini bukan soal adu mengadu tetapi soal integritas. Karena secara sengaja Rismon ini digunakan oleh penyidik, kan di BAP oleh penyidik untuk memperberat posisi Roy Suryo dan Dr. Tifa yang tidak lain klien saya juga, ada klien Abdul Ghafur juga. Jadi ini kan juga pembelaan kami sebagai advokat agar jangan sampai orang-orang yang sudah tidak kredibel lagi justru dipakai untuk menghantam Mas Roy dan kemudian Dr. Tifa. Silakan bisa dikomentari Mas Roy. Oke. Potensi-potensi pidananya. Ya. Sebelum nanti mungkin juga sahabat baru kita, sebenarnya bukan sahabat baru ya, udah lama analisisnya tapi baru kita perkenalkan bareng-bareng Mas Topi Merah ini ya. Nanti juga mungkin ada pengalamannya soal Rismon. Saya ingin menyampaikan dengan data apa yang tadi disampaikan oleh Bang Refli. Jadi bukan sekedar kebohongan, tapi memang ada sengaja dia berbohong ketika dia menampilkan KTP ini. Ya, KTP ini digunakan oleh dia untuk ketika waktu itu dia ada di sidang CLS di Solo. Jadi kebetulan saya menjadi ahli juga, dan kebetulan kita sebelum bersaksi kita diminta menyerahkan KTP-nya, dan dia menyerahkan ini. Dan di sini namanya jelas Dr. Rismon Hasiolan, sarjana teknik ya. Kemudian M. Eng dan Dokter Eng-nya itu dari mana? Ya, karena kalaupun dia benar dari Jepang, Mas, Jepang itu nggak mengenal Eng. Jepang itu PhD dan MSc. Ya, jadi Magister of Science, ya Master of Science atau Physical Doctor. Jadi bukan Eng, bukan Eng. Jadi ini sudah berbohong. Apalagi dia tampak marah ketika malam hari itu di Rakyat Bersuara. Itu KTP dari mana? Loh, KTP kan kamu serahkan kepada penasihat hukum. Penasihat hukum itu juga penasihat hukum saya juga. Dan itu digunakan bersama, jadi yang sudah diserahkan kepada publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu juga bisa diakses oleh orang gitu loh. Jadi ini jelas ya, apa yang ada ini adalah klaim dia kalau dia punya gelar doktor. Nah, yang menarik tadi Mas Refli juga mengatakan bahwa justru termul-termul dari sebelah itu yang awalnya memang kemudian menelisik soal Rismon. Dan sudah ada bukunya, e-booknya ada. Sekali lagi saya umumkan nih e-booknya. E-book karangan Muhsin Taufik Bilfaqih alias Bill of Sight. Judulnya Maling Teriak Maling. Ya, bisa dibeli e-booknya ini ya. 75.000 mumpung diskon. Ya, aslinya 99.000. Saya jangan-jangan jadi brand ambassador buku ini ya. Jadi ini bukan. Dan di situ menarik, Mas. Mas Refli pernah juga ya. Bahkan saya juga pernah juga membantu mati-matian kamu, Mon.
ketika waktu itu ada, oh ini ijazahnya palsu. Mas Refli itu dengan jelas mengatakan dia doktornya dengan paten kok, tapi mas sayangnya patennya ditolak. Jadi kan fatal ini, patennya itu ditolak. Jadi kan ini fatal banget. Dan bahkan dalam buku Maling Teriak Maling ini itu jelas betul di situ ada kronologi ijazah palsunya Rismond itu. Yang waktu itu dia tampilkan dalam Bali Gaya Academy, tapi malu-malu nampilkannya. Gitu ya. Gak lama, ternyata apa? Karena ternyata kertasnya cuma HVS dan bukan kertas serat kayu yang asli. Dan ini ada perbandingan antara ijazah asli dan ijazah palsu. Bahkan yang menarik, nama nama presiden di Yamaguchi University yaitu Hiroshi Kato yang tertulis di ijazahnya Rismond itu ternyata pada tahun Rismond lulus itu sudah tidak jabat lagi. Jadi dia obsolete, dia salah menuliskan nama orang yang sudah tidak jabat ditulis. Nah itu kayak legalisasi ijazahnya Jokowi, mirip. Ada dekan yang belum menjadi dekan sudah ditulis, atau ada profesor yang belum profesor sudah ditulis profesor. Jadi ini sama aja nih ya, satu kolam tuh ketemu semua kalau para pembohong tuh ketemu. Bahkan mas, tadi yang sampaikan juga Pak Ugro bahwa hanya dalam waktu 5 hari dia udah berubah. Ini tweet dia sebelum dia berubah pikiran, ketika dia masih menyoal ijazahnya Jokowi. Legalisasinya disoal pada tanggal 28 Februari. Setelah itu 3 Maret dia RJ. Ini kan aneh, bisa berubah dengan cepat. Dan soal-soal ijazah itu juga tidak konsisten dengan apa yang dia sampaikan. Dia juga mengatakan kalau tweet dia like father like son, Joko Widodo sarjana muda dan lain sebagainya. Yang paling fatal mas, dalam buku Maling Teriak Maling itu juga ada email dari Yamaguchi University yang menjawab pertanyaan dari orang yang menanyakan, dan itu jawab bahwa di Yamaguchi tidak dikenal nama Rismond Hasiholahan Sianipar. Dan itu yang makanya membuat orang-orang semakin menelisik lagi. Meskipun ini masih ada catatan ya, untuk soal yang ribut dikatakan surat kematian, itu memang sampai detik ini bukti fisiknya kami belum pegang. Tetapi itu sudah kencang sekali, makanya itu muncul istilah zombie. Karena dia membuat surat kematian palsu itu ya, yang itu salah satunya dipakai oleh pelapor Rismond tadi, yaitu Pak Irwan. Nah, tunjukkan Pak Irwan kaosnya. Lah, itu surat kematian. Nah, itu. Jadi surat kematiannya ditunjukkan tuh. Ya. Dan bagaimana bentuk zombinya? Ini bentuk zombinya. Lah. Ini bentuk zombie. Zombie. Jadi dokternya palsu, surat kematiannya palsu, zombie. Itu mas, biar gak ngantuk malam-malam. Nanti biar pengalaman Mas Topi Merah terhadap Rismond juga ada. Ya, itu mas. Iya, alhamdulillah nggak ngantuk karena animo ternyata banyak. Iya. Besok-besok saya kira saya live pukul 00 aja mulainya. Kelihatannya. Ya, sobat era sekalian, saya mau ke Topi Merah. Ya. Karena Topi Merah ini punya pengalaman dengan Rismond. Saya juga punya pengalaman juga. Saya beberapa kali kan podcast sama Rismond. Ya. Dan saya mengenal Rismond itu pertama kali tanggal 13 Juli. Oke. 13 Juli 2025. Hampir ulang tahun saya. 18 Juli. Ya. Oh, kok Juli? 13 April. Oh, April. Kan 15 April kan Ya, itu dia ya. sudah datang duluan dan pada waktu itu dia sudah datang, lalu saya live sama dia 13 April. Dan Topi Merah pasti juga punya pengalaman dengan Rismond. Apa kesan Anda terhadap apa yang disampaikan Rismond ketika Anda berhadapan dengan dia? Pada waktu itu pasti Anda berhadapan dengan pemikiran bahwa apa yang dikatakan Rismond benar karena sesuai dengan pendapat Anda. Silakan Topi Merah. Ya. Oke. Nih fans klubnya Rismond Sianipar. Iya. Jadi dulu saya tuh terinspirasi banget gitu. Awalnya kan YouTube saya lebih ke cyber security ya Pak. Ya. Nah, karena memang gak ada penonton gitu kan. Akhirnya pas banget nih Pak Rismond itu meneliti tentang computer vision, ya, tentang ijazahnya Pak Jokowi. Nah, di situ saya tertarik lah ya gitu kan, men-challenge ulang yang dulu tuh yang pertama adalah lintasan stempel. Saya masih ingat banget itu. Lintasan stempel yang dimana yang baru saya sadar ya Pak, ternyata saat
Pak Rismon itu mendemonstrasikan di channelnya Pak Refli dan mendemonstrasikannya kembali di channelnya apa namanya yang itu Madilog itu ya. Madilog, iya. Itu ternyata outputnya beda Pak. Ini baru saya sadar akhir-akhir ini. Jadi outputnya beda. Jadi yang punya Pak Refli itu channel merahnya masih ada 5, 10, 5, 10. Ya. Punyanya yang Madilog itu bener-bener 0. Nol. Nah, itu baru sadar. Dari skala 255 nol. Iya, 000 semua kayak gitu. Merahnya ya, channel merahnya. Itu baru saya sadar gitu. Ternyata memang pas saya cek memang ada blok apa ya, dia ngeblok pixelnya kayak gitulah di buku JWP gitu. Nah, itulah salah satu keanehan. Padahal saya dulu terinspirasi banget gitu kan. Saya bikin apa namanya coding yang untuk membuktikan itu forensik. Saya juga terinspirasi banget dari Pak Rismon itu. Terus yang overlapping itu juga. Nah, ada pengalaman juga pas saya itu live bareng. Oke. Nah, pas live bareng itu pas bareng langkah update juga di situ. Ya. Nah, di dalam cafe itu Pak Rismon sebelum live itu ngomong ke saya, Tobe Merah, kalau misalkan ditawarin 5 miliar, kamu mau belot nggak kayak gitu. Nah, pas saat itu saya Tiba-tiba dia ngomong 5 miliar belot. kayak gitu, ngomongnya kayak gitu. Bang Michael juga ada di situ, ya yang ngomong kalau aku ditawarin 5 miliar gimana gitu ya. Masih inget ya. Pokoknya kalau soal uang Michael ada pasti. Nah, pas di situ saya bilang, kalau misalkan saya ditawarin, karena saya masih takut banget ya. Iya, iya. Saya maunya ya diam aja kayak gitu, nggak mau ngebelot karena memang itu menyalahi sebuah integritas kayak gitu. Kalau misalkan kita membelot kayak gitu. Nah, ternyata sekarang malah Dia belot. yang ngomong yang ngebelot gitu. Jadi agak lucu kayak gitu. Agak tidak konsisten, sen kiri belok kanan kayak gitulah. Paling itu aja sih pengalaman karena memang jarang banget saya ketemu dengan Pak Rismon, cuman sekali itu doang sih Pak. Terima kasih. Oke.